Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nusuka min sya'airillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita membahas terkait hukum kurban. Terkait hukum kurban, minimal ada dua pendapat di kalangan ulama kita, bahwa pertama, dan pendapat ini merupakan pendapat minoritas ulama, bahwa kurban itu wajib bagi yang berkelapangan. Jadi bagi yang memiliki kemampuan finansial lalu kemudian tiba waktu kurban, maka dalam pendapat ini disebut wajib. Nah, disebutkan bahwa ulama kita yang berpendapat demikian adalah diantaranya Rabi'ah, gurunya Imam Malik, lalu ada Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i, Imam Abu Hanifah, begitu pula Imam Ahmad dalam salah satu pendapat beliau. Juga ada Al-Imam Lais ibn Sa'ad. Lais ibn Sa'ad ini adalah ulama yang seangkatan dengan Al-Imam Al-Syafi'i. Juga sebagian pengikut Imam Malik, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Utsaimin juga ikut berpendapat seperti ini. Ya. Nah, hadisnya adalah man kana lahu sa'ah, siapapun memiliki kelapangan rezeki walam yudhi, lalu orang tersebut tidak kurban, Rasulullah bilang fala yaqrabanna musallana, janganlah kalian mendekat ke tempat ibadah. Hadis ini terkesan bahwa Rasulullah tidak simpatik kepada mereka-mereka yang punya kemampuan finansial lalu dia tidak berkurban. Dari sini ulama-ulama kita ini menyatakan bahwa kurban wajib bagi mereka yang memiliki kelapangan. Lalu ada pendapat kedua. Pendapat kedua ini merupakan pendapat mayoritas ulama, menyatakan bahwa sunnah muakkadah, bahwa ia tidak wajib tetapi tetap sunnah muakkadah, tapi levelnya sedikit lagi wajib. Nah, inilah pendapat mayoritas ulama. Ada di sini Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hazm, dan hadis yang dipakai bahwasanya indikasi yang menyatakan bahwa man kana lahu sa'ah, siapapun memiliki kemampuan walam yudhi, bahwa Rasulullah hanya memberikan opsi bagi yang memiliki kemampuan untuk berkurban, tidak kemudian mewajibkan gitu. Jadi itu adalah argumen-argumen yang dipakai itu. Lalu kita lihat pendapat yang rajih, kira-kira pendapat yang mana yang kuat dari dua pandangan ini. Ternyata bahwa yang kuat adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Dan dalil yang dipakai untuk menyatakan pendapat ini sebagai yang kuat adalah hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW menegaskan idza dakhalatil asyru, ketika sudah masuk hari pertama 10 pertama bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, salah seorang di antara kalian kepengen berkurban, fala yamassa min sya'rihi, maka jangan lagi memotong rambutnya, wa basyarihi, begitupun bulu-bulunya, wa syai'an, sedikit pun, ya, dan kulitnya sedikit pun. Jadi ini adalah penegasan arada ahadukum ayyudahi, ada yang kepengen, sehingga di sini opsional sekali bagi yang tertarik, bagi yang memiliki semangat untuk itu. Adapun yang kemudian punya kemampuan lalu kemudian tidak kurban, tentu tidak dianggap berdosa walaupun disayangkan. Ya. Nah,
pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana bahwasanya prinsip dasar daripada kurban itu adalah untuk orang hidup. Jadi untuk orang yang hidup. Jadi kita selama hidup dianjurkan memang banyak ibadah. Ya. Adapun setelah kita meninggal itu seharusnya amalan-amalan yang kita terima adalah prestasi kita selama hidup. Nah, jadi prinsipnya termasuk dalam hal ini adalah kurban. Nah, jadi adapun yang telah meninggal selama dia tidak berwasiat, maka ulama kita memperdebatkan status kurban orang meninggal yang tidak berwasiat. Nah, makanya nanti di sini bagaimana status berkurban atas nama orang yang sudah meninggal. Nah, kita lihat bahwa prinsipnya ada 3 kategori minimal di dalam pendapat kalangan ulama kita. Pertama, bahwa kalaulah orang meninggal ini walaupun tidak ada wasiatnya untuk kurban dan dia oleh keluarganya diatasnamakan dalam kurban selama ngikut kepada orang yang hidup, misalnya dalam satu sapi yang mana ketentuannya 7 orang, lalu di situ ada yang atas nama sekitar 1, 2, 3 orang, maksimal 3 karena nggak boleh mereka yang lebih banyak dibanding orang hidup, ulama rata-rata membolehkannya. Nah, jadi dalam pendapat ini dilarang satu sapi semuanya atas nama orang meninggal, 7 orang. Ya. Karena prinsip dasarnya adalah kurban untuk orang yang hidup. Adapun berkurban atas nama orang yang sudah meninggal tidak boleh yang menjadi dominan, tetapi hanya mengikut ke orang yang sedang hidup. 2, berkurban atas nama orang yang telah meninggal tanpa ada wasiat. Jadi meninggal begitu saja namun tidak ada wasiatnya untuk dikirimkan kurban. Nah, ini di sini ada 2 pandangan ulama kita. Pertama, ada yang membolehkan. Nah, kenapa boleh? Alasannya bahwa berbuat baik kepada orang sudah meninggal dengan cara misalnya mendoakan, dengan cara sedekah atas nama almarhum, itu malah Rasulullah support. Walaupun dalam kasus misalnya kurban ini ada nggak perintah Rasulullah kurban untuk orang yang sudah meninggal, kita tidak menemukan sama sekali. Rasulullah sendiri tidak pernah berkurban atas nama Khadijah, padahal beliau udah meninggal. Dan kita tahu harta beliau yang ditinggalin juga banyak, namun tidak kita dengarkan Rasulullah berkurban atas nama Khadijah radhiyallahu anha. Nah, karenanya selain ada yang membolehkan, ternyata ada ulama kita membid'ahkan karena alasannya tidak ada contoh dari era terbaik yaitu Rasulullah SAW. Nah, kategori ketiga, berkurban atas nama mayit yang berwasiat agar diikutkan dalam ibadah kurban. Nah, tentu bagi yang berwasiat sebaiknya dilaksanakan kurbannya karena memang dia sudah ada wasiat. Jadi yang diperdebatkan adalah mereka yang meninggal tanpa wasiat untuk kurban. Nah, itu yang jadi perdebatan kalangan ulama. Ada yang bolehkan, ada yang membidahkan. Dan dua-duanya ada argumennya, baik yang membolehkan maupun yang membidahkan, dua-duanya ada argumennya. Nah, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya satu prinsip bahwa selama kita hidup seperti ini, ayo kita semangat, jangan menunggu setelah meninggal baru berharap. Ya, maksudnya berharap dikirimkan pahala lah, berharap. Kalau doa sepakat, tetapi misalnya kiriman pahala Fatihah itu kan juga menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian menyatakan sampai, sebagian lain mengatakan tidak karena sifatnya adalah amalan pribadi yang tidak ada keterangan bahwa amalan pribadi kayak sholat bisa dihadiahkan pahalanya kepada yang sudah meninggal. Nah, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga penjelasan ini sedikit mengokohkan niat-niat kita sekaligus mengawal tata cara kita untuk berkurban, terutama kurban terhadap keluarga kita yang sudah meninggal. Demikian penjelasan kami. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in, wallahu yatawallas salihin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.